kita lagi semangat-semangatnya, pede-pedenya, I'm going to win, I'm going to make money, ini bisnis gue pasti cuan. Apa the musim semi man. The musim semi man. dia gitu lagi, kan. wah dia teman kita lagi musim semi nih. Iya, jadi kalau ini mah gampang, palelot gitu kan. Musim gugur itu yang gue relate itu adalah lu kalau lagi berbisnis itu kan lu nggak mungkin rame terus, nggak mungkin. Goal lu tuh cuman satu, you wanna have a happy life. Lu ngomongnya duit itu bikin lu tenang, duit itu bikin lu merasa damai, duit itu bikin lu merasa lu bisa beli apapun lu mau. Mati. Nah ini empat musim ini menurut gue penting buat kita sadari juga. Jadi selain kita tahu kita lagi di level mana dalam game entrepreneurial ini, manusia itu paling sulit itu untuk menembus $10,000 pertama. Bro, ya tadi itu sistematik banget ya dan sekaligus insighting ya tentang 4 game ya. Choose the game, play the game, win the game, and quit the game ya. Nah, selanjutnya kita pengen membahas, tadi lu sampaikan bahwa di dalam bisnis itu ada musimnya ya, ada musimnya. Bisa lu ceritain bro, itu apaan maksudnya? Musim apa tuh bro? Ini secara filosofis ya. Jadi mungkin agak bahasnya agak sedikit filosofis gitu. Ya. Jadi ini dari perspektif gua, point of view gua. Ya. Gua ngerasa seperti musim, manusia juga seperti itu bergeraknya gitu. I see. Ya kan? Pada saat kita lagi semangat-semangatnya, pede-pedenya, I'm going to win, I'm going to make money, ini bisnis gue pasti cuan gitu kan. Nah itu biasanya musim semi tuh. Jadi di mana ide-ide itu udah terlihat kayak ini I can do it, I will do it. Ya. Apa sih ini gitu kan? Itu musim semi tuh. Dikit lagi. Dikit lagi. Iya. Ini mah gampang nih, ini mah tinggal gitu kan. Ya kan? Jadi apa the musim semi man. The musim semi man. dia gitu lagi, kan. wah dia teman kita lagi musim semi nih. Iya, jadi kalau ini mah gampang, palelot gitu kan. Iya. Kalau gampang semua juga udah ngelakuin gitu kan. Oke. Bener dong. Ya. Tapi ini kan namanya yang bekerja fire-nya. Fire, ya. Fire man, the fire is working. Itu musim semi gitu. Nah habis itu masuk musim panas. Ini yang bener-bener nih. Oke, apa tuh? Dia udah buka bisnisnya, udah mulai datang pembeliannya, customernya udah ada, traction sudah ada, transaksi sudah muncul, saldo sudah nambah di bank. Dia udah merasa dia profit, dia udah merasa sukses lah. Nah, dia itu ibaratnya kalau dicocok-cocokin tuh, cocok logi itu, dia lagi play the game tuh. Musim panas tuh lagi play the game tuh. Oke. Ya kan, musim semi itu lagi choosing the game tuh. Lagi semangat-semangatnya gitu kan. Oke. Nah, ada lagi sebenarnya musim gugur. Musim gugur itu yang gue relate itu adalah lu kalau lagi berbisnis itu kan lu nggak mungkin rame terus, nggak mungkin bro. Ya kan. Ada fase up, ada fase down, ada fase fast, ada fase slow. Ya kan. Nah, yang tadinya lu masih nobody, begitu lu lagi main musim gugur tuh lu udah somebody sebenarnya karena udah mulai udah mulai dilihat sama kompetitor, udah mulai diganggu sama kompetitor, udah dianggap sebenarnya. Nah di saat itu kadang kita nggak nyadar kita lagi di musim gugur, kita masih pakai kepala kita masih musim panas. Jadi decision makingnya, pengambilan keputusannya tidak tepat. Karena kita nggak menyadari, kok customer kita retentionnya turun ya? Kok new customer kita slowing down ya? Repeat ordernya turun ya? Nah, instead of biasanya musim gugur itu musim evaluasi. Musim kita mengevaluasi dan mempertajam strategi-strategi. Karena inilah musim pemenangan. Gitu. Jadi kalau lu ngelewatin musim ini, lu menang nih. Kalau nggak lu gugur. I see. You go back to playing the game again. Kan? Nah, ini musim gue anggap musim yang disebut adalah musim dimana kita harus benar-benar mainin evaluasi, strategi, pivot,
melakukan inovasi-inovasi baru dan sebagainya. Ini musimnya. Nah nanti ada lagi satu musim, ini musim yang istilahnya musim yang dimana pasar mulai berubah, perilaku mulai berubah. Kita nggak siap, itu gue panggilnya musim dingin. Oh oke. Iya kan? Oke. Dulu ada bahasanya apa sih? Winter is coming, ya kan? Iya, Itu biasa iya, kan? iya. Nah musim ini itu justru lu kalau bisa jangan kebanyakan gerak-gerik, bro. Oh oke. Karena you harus udah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan adaptasi besar-besaran. Kalau you nggak melakukan adaptasi besar-besaran, contohnya simpel deh, COVID kemarin, itu adalah musim dingin buat semua bisnis. Oke. Globally. Iya. Ada yang fall down, ada yang rise up. Oke. Yang adaptasi ke dalam teknologinya cepat, yang tadinya bisnis offline, F&B berubah menjadi to go. Iya. Masuk ke frozen food dan sebagainya. Kalau dia shiftingnya cepat, dia survive. Iya. Dalam adaptasi teknologinya juga jalan, dia dia langsung daftarin ke aplikasi, dia mulai cepet reach-nya gitu. Dia bisa survive. Tapi kalau dia nggak sibuk melakukan itu, dia masih, ini kapan kelar pandemi ya? Ya udah mati. Nah ini empat musim ini menurut gue penting buat kita sadari juga. Jadi selain kita tahu kita lagi di level mana dalam game entrepreneurial ini, kita lagi di musim apa. Karena lucunya, lu bisa lagi di level playing, tapi lu masih di musim gugur, bisa juga. Oh. Karena apa? Lu lagi play the game tapi udah mulai burn out. Sorry. Jadi 4 game ini sama 4 season ini itu kalibratif ya? Kalibratif. Makanya gue bilang ini point of view gue. Ini secara filosofi based on pengalaman gue ngejalanin berbagai macam bisnis, bertemu dengan berbagai macam orang. Yang jadi masalah itu kita itu selalu kejebak, misalnya ketemu orang di level 3, di game di level 3 yang jiwanya winning, udah winner. Kita masih di level 1, bro. Kita connecting spirit kita sama dia, sedangkan dia udah punya ilmu mainnya, team buildingnya kuat dan sebagainya. Dia udah di level strategi, kita masih di level eksplorasi. Dia udah dieksploitasi, bro. Oke. Itu kan kacau balau, bro. Kita ini artinya apa? Mitra bisnisnya? Anggap gue ketemu lu lagi di level 3. Lu ketemu gue lagi di level 1. Lu lagi menceritakan gimana lu memenangkan game lu. Dan gue langsung dengan gampang, dengan based on your cerita, gue merasa gue bisa masuk any game and I can win. Dan itu yang terjadi jebakan Batman buat para entrepreneur. Dengan begitu banyak narasi, begitu banyak konten, begitu banyak jargon-jargon. Lu kalau mau kaya raya lu harus jadi entrepreneur dan sebagainya. Menurut gue nggak juga lah. If you cannot be the game picker, lu kalau nggak bisa jadi orang yang memilih gamenya, ya lu jadi orang yang berpartisipasi dalam gamenya lah. Profesional. Oke. Makanya ada orang masuk intrapreneur, ada masuk entrepreneur. Santai aja. Iya, santai aja. Karena goal lu tuh cuman satu, you wanna have a happy life. Lu ngomongnya duit itu bikin lu tenang, duit itu bikin lu merasa damai, duit itu bikin lu merasa lu bisa beli apapun lu mau, duit itu merasa lu bisa membantu sebanyak-banyaknya orang, duit itu bikin lu tenang, lu mau traveling kemana aja. Lu ngerasa gak sih bro, pengembangan entrepreneurship di Indonesia sebenarnya tanpa kita sadari bisa saja itu euforiatif. Betul, makanya tadi gue bilang level 1 tuh euforia. Oke. Makanya banyak yang kejebak ke situ. Banyak yang makan di level 1 tadi. Iya, makanya rata-rata secara statistik globally bisnis itu 5 tahun pertama 90% gagal. Iya. Artinya semua yang masuk dengan nafas euforia. Nafas api doang, management skillnya nggak ada, strategical skill nggak ada. I see. Nah dengan fenomena itu sebagai konten-konten pengembangan edukasi bisnis kita itu seharusnya gimana sekarang? Maksudnya gini, apakah yang berlangsung sekarang ini terlalu banyak jebakan
api euforia dan motivasinya barangkali? Sebenarnya gini, menurut gua kalau lu mau bisnis, lu nggak usah lihat kanan dan kiri. Oh oke. Lu when you say pick the game, kita ngomong game tuh industri. Oke. Lu mau main di industri mana? Oh oke. Lu mau main di industri F&B. Ya udah di F&B kan ada dissect-nya lagi, ada niche-nya lagi. Lu mau main di kopi doang, lu mau main di teh. Fase choose the game. Choose the game. Oh, nah itu dissect. Iya. Ada lagi sebenarnya kalau ngomong choose the game, even orang yang ikut ke franchise itu kan choosing the game sebenarnya. Iya. Lu pergi ke pameran franchise choosing the game kan. Iya. Tapi you are choosing based on system, based on modal kecil, based on brand yang gede. Iya. Kalau gue ambil franchise brand gede pasti laku punya. Iya. Atau kalau gue ambil franchise ini mungkin bisnisnya so-so, tapi ini bisnis sistemnya gokil. Atau gue pokoknya mau bisnis tapi gue nggak mau keluar modal gede. Ya lo ambil yang kecil. Tapi lu ngarepin lu mimpinya nih bisnis bakal bikin lu kaya raya. Itu juga salah menurut gua. Karena kita harus juga punya kebesaran hati that di era sekarang probabilitas money makes money itu lebih besar daripada your creative mind and your hard work makes money. Probabilitas money makes money itu lebih cepat. Kenapa sehitam putih itu lu petakan? Ya makanya Robert Kiyosaki bikin 4 kuadran itu bro. Karena kuadran investor itulah kuadran yang paling gokil. Karena lu bisa own 20 business without playing 20 business. I see. Money makes money. Di sini udah ngomongin the power of leveraging, the power of buying time. Iya. Sedangkan kalau lu masih belum punya money, the power of exchanging your time. Kita lagi tuker waktu kita untuk uang. Ya udah kalau masih lu di level tuker waktu. Ya udah santai aja bro. Tapi kalau lu udah punya duit misalnya 100 M ya, lu pokoknya gini. Ini bahasanya gini. Ada peribahasa. The most difficult fase paling susah itu dimulai dari. Ini gue lupa nama bukunya apa, tapi gue baca. Manusia itu paling sulit itu untuk menembus $10,000 pertama. Abis itu dia paling susah nembus $100,000 pertama. Dan yang paling susah is $1 million pertama. Setelah $1 million lo tembus, untuk make 10 million lebih gampang. Karena mentalitas lo dari 1 10x, 2 kali 10x, untuk ke 3 kali 10x lo udah kebentuk. I see. Ini udah 10x. Jadi ada fase winning phase ya? Yes. Dan itu. Yang $1 juta tadi. Iya. 10.000 is your small winning. 100,000 is your medium winning. 1 million is your big winning lah. Gitu. Baru lu bisa mulai winning 10 million, 100 million, 1 billion. Gitu sih. Nah itu di level musim sih bro. Ya ini insightful sekali ya. Jadi dengan kita mengetahui musim-musim dalam sebuah bisnis, kita bisa memahami bagaimana kita harus bereaksi. Apa aja tadi 4 musimnya bro? Musim semi yang artinya itu lu berapi-api lah. Kalau musim panas lu udah mulai confident, lu udah mulai main the game lah, lu udah confident lah. Nah musim gugur ini adalah musim evaluasi. Dan musim dingin ini musim untuk highly adaptable. Oh, I see. Jadi musim dingin tuh biasanya rem sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, adaptasi sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah perubahan pasar, perubahan market, perubahan behavior besar-besaran. Oke, bro, thank you. Kita akan masuk sesi berikutnya. Lebih lanjut lagi pada sesi 3. Tapi sesi yang sekarang ini insightful banget, bro. Jadi teman-teman dengan kita mengetahui musim-musim yang terjadi ini, kita bisa tahu harus bersikap seperti apa. Tetapi yang kedua yang paling penting teman-teman, it is okay ketika musim-musim itu hadir.
Karena memang selayaknya sebuah perjalanan bisnis, demikian juga memang mirip dengan perjalanan sebuah kehidupan. Jadi santai aja, apapun musim yang sedang berlangsung, tetap semangat bagi kita semua. Kita akan masuk lagi pada sesi 3, kita bicara ilmu bisnis secara lebih mendalam lagi. Business is like a baby. It's my baby kan berarti dari lahir kan. Ngomongnya itu terminologinya itu. Kalau cerita sama gue, bro, bisnis itu ada modelingnya, ada permodel-modelannya. Itu gimana mas? Kalau lu masih di level mikro, mungkin lu lebih bagus bangun bisnis yang sustainable. Karena apa? Karena kalau lu nggak punya profit yang cukup, lu nggak bisa bertahan. Karena bisnis itu kan ada musimnya tadi. Lu butuh cash flow agar lu bisa bertahan. Lu butuh dana darurat agar lu bisa bertahan. Kalau ada orang bilang cukupnya gua 100 juta, ya udah. Itu gini membentuk aja. Tell us about Uga, bro. Gua benar-benar mengutamakan tentang gimana orang harus memiliki growth mindset. Iya, gua bukan mengklaim gua manusia yang bisa menjawab semua problem, tapi percaya nggak percaya, Pin, 80% itu problem kita yang ciptain sendiri.